Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati di seluruh penjuru Indonesia. Mari kita sejenak menghentikan hiruk-pikuk kesibukan, tarik napas dalam-dalam, dan jujur pada diri sendiri. Pernahkah Anda terbangun di pagi hari dengan tubuh terasa remuk, kepala berat, leher kaku, punggung pegal, dan perut kembung padahal tidak banyak makan? Tidur pun gelisah, sering terbangun di tengah malam, dan pagi harinya bukannya kesegaran yang didapat, melainkan kelelahan yang sama seperti sebelum tidur. Padahal kita sudah berusaha hidup sehat, makan pun sederhana, lauk seadanya, bahkan gula teh sudah dikurangi. Namun ada satu hal yang mungkin tidak pernah kita curigai. Satu hal yang selalu hadir di piring kita 3 kali sehari. Satu hal yang kita anggap sebagai sumber energi dan kehidupan itu sendiri. Nasi putih. Ya, nasi putih yang kita masak, hangat, yang kita anggap sebagai sahabat setia. Tapi izinkan saya, dengan segala kerendahan hati dan rasa sayang saya kepada Bapak dan Ibu, untuk membisikkan sebuah kebenaran yang mungkin akan mengguncang keyakinan kita selama puluhan tahun. Bagaimana jika saya katakan bahwa nasi putih yang kita agung-agungkan itu, bagi tubuh kita yang sudah memasuki usia di atas 60 tahun, perlahan telah berubah menjadi musuh tak terlihat. Sebuah pemicu masalah kesehatan nomor 1 yang diam-diam menggerogoti kesehatan kita dari dalam. Perkenalkan, nama saya Dr. Darmani Wijaya. Selama lebih dari 30 tahun saya diberi kesempatan untuk mendampingi dan merawat para orang tua, para lansia hebat dari desa-desa di lereng Gunung Semeru hingga ke pesisir Sibut di Batam. Dari ribuan pertemuan, dari ribuan keluhan yang saya dengar, saya menemukan sebuah pola mengkhawatirkan yang terus berulang. Keluhan seperti gula darah tinggi yang tak kunjung turun, kolesterol mempandel, asam urat sering kambuh, kaki kesemutan, mata kabur, ingatan yang mulai menurun. Ternyata seringkali memiliki satu akar masalah yang sama. Satu tersangka utama yang tidak pernah kita duga. Bukan gorengan, bukan santan, bukan pula kopi. Tersangka utamanya adalah cara kita memandang dan mengkonsumsi nasi putih. Ini bukan salah Bapak dan Ibu. Ini adalah sebuah kebiasaan yang mengakar di masyarakat kita. Sebuah tradisi turun-temurun yang tidak pernah dipertanyakan, sehingga kita semua terjebak di dalamnya. Kita diajarkan bahwa kalau belum makan nasi, artinya belum makan. Dan keyakinan inilah yang tanpa sadar telah membuka pintu bagi berbagai penyakit degeneratif untuk masuk dan merusak tubuh kita di usia senja. Maka dari itu, dalam video yang sangat penting ini, saya tidak akan berbicara basa-basi. Saya akan membongkar tuntas 7 jebakan fatal dari nasi putih yang wajib diketahui oleh setiap orang yang berusia di atas 60 tahun. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Sekali lagi, ini bukan untuk membuat Bapak dan Ibu cemas. Ini adalah bentuk kasih sayang saya. Sebuah undangan untuk kita bersama-sama merebut kembali kendali atas kesehatan kita. Saya akan menunjukkan kesalahannya. Saya akan jelaskan mengapa itu berbahaya dengan bahasa yang paling sederhana, dan yang terpenting, saya akan berikan solusinya yang mudah, murah, dan bisa langsung diterapkan besok pagi. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena jebakan nomor 7 adalah yang paling sering kita lakukan tanpa sadar, dan solusi untuk jebakan nomor 7 adalah yang paling cepat memberikan hasil. Jika Bapak dan Ibu benar-benar serius ingin hidup lebih sehat, lebih berenergi, dan terbebas dari nyeri di sisa umur yang berkah ini, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Tuliskan di kolom komentar, saya siap belajar, sebagai tanda komitmen kita. Mari kita mulai dengan jebakan yang pertama. Jebakan fatal nomor 1 adalah anggapan bahwa nasi putih adalah sumber energi terbaik dan tak tergantikan, terutama setelah bekerja atau beraktivitas. Ini adalah kekeliruan paling mendasar yang menjadi fondasi dari semua masalah lainnya. Kita baru pikir setelah menyapu halaman, setelah dari kebun, atau setelah seharian di pasar. Tubuh butuh energi cepat, dan cara termudahnya adalah dengan sepiring penuh nasi hangat yang rasanya tenaga langsung kembali.
Betul, tapi disinilah masalah itu dimulai. Nasi putih adalah karbohidrat sederhana dengan indeks glikemik yang sangat tinggi. Bayangkan sebuah tungku api. Karbohidrat kompleks seperti ubi atau singong adalah kayu bakar yang besar. Ia terbakar perlahan, memberikan panas yang stabil dan tahan lama. Sedangkan nasi putih, ia ibarat bensin yang disiramkan ke api. Memang apinya langsung berkobar besar dan cepat, tapi hanya sesaat, lalu langsung padam, bahkan meninggalkan jejak gosong. Begitulah yang terjadi di dalam tubuh kita. Saat nasi putih masuk, ia dengan sekejap diubah menjadi gula, membanjiri aliran darah kita dalam sebuah fenomena yang saya sebut sebagai gelombang gula. Pankreas kita, organ kecil yang rentan itu, dipaksa bekerja sangat keras, seolah menjerit histeris untuk mengeluarkan hormon insulin sebanyak-banyaknya demi meredam gelombang gula ini. Bagi tubuh anak muda, mungkin pankreasnya masih kuat, tapi bagi tubuh lansia yang ibarat mesin yang sudah bekerja 60 tahun lebih, kerja paksa ini akan membuatnya cepat lelah, cepat haus, dan akhirnya rusak. Inilah awal dari resistensi insulin, gerbang utama menuju diabetes. Energi yang Bapak Ibu rasakan setelah makan nasi itu adalah energi semu, energi sesaat yang dibayar dengan kerusakan organ jangka panjang. Saya teringat kisah Bapak Agung, seorang pensiunan mandor bangunan dari Jamis. Usia beliau 68 tahun. Beliau datang ke saya dengan keluhan klasik. "Dok, saya ini aneh, habis makan nasi banyak, rasanya ngantuk sekali. Badan lemas, tapi kalau tidak makan nasi, rasanya gemetar, tidak ada tenaga sama sekali. Wajahnya tampak bingung dan putus asa. Gula darahnya selalu di atas 250, padahal sudah minum obat rutin. Saya tidak mengubah obatnya, saya hanya mengubah satu hal. Saya bilang, 'Bapak Agung, coba selama 2 minggu. Setiap kali makan, porsi nasinya dikurangi setengah. Setengah sisanya diganti dengan 1 buah kentang rebus atau 2 potong tahu kukus.' Awalnya beliau ragu, 'Nanti saya lemas, Dok.' Saya yakinkan, 'Dicoba dulu, Pak. Anggap saja ini terapi tambahan dari saya.' Apa yang terjadi 2 minggu kemudian? Bapak Agung kembali dengan senyum yang lebih lebar. 'Dok, ajaib. Badan saya rasanya lebih enteng. Rasa ngantuk setelah makan hilang. Dan yang paling penting, saya tidak lagi gemetaran kalau telat makan. Gula darah saya pagi ini 180, Dok. Pertama kalinya di bawah 200 dalam 3 tahun terakhir.' Lihat Bapak Ibu, solusinya bukan menghilangkan nasi sama sekali, tapi memahami bahwa ia bukan satu-satunya sumber energi. Energi yang stabil dan tahan lama justru datang dari sumber lain yang lebih ramah bagi tubuh kita. Jadi mulai sekarang, ubahlah pola pikir. Anggap nasi sebagai pelengkap, bukan makanan utama. Sumber energi utama kita di usia senja seharusnya berasal dari protein seperti tahu, tempe, telur, dan ikan, serta karbohidrat kompleks seperti umbi-umbian dan sayuran. Jebakan fatal nomor 2 ini sangat berbahaya dan sering sekali saya temui di pedesaan maupun perkotaan, yaitu kebiasaan makan nasi putih dengan lauk yang juga tinggi karbohidrat. Coba kita jujur, seberapa sering kita makan nasi dengan mie instan? Atau nasi dengan perkedel kentang? Atau nasi dengan bakwan yang penuh tepung? Kita menganggap itu adalah lauk, padahal sejatinya itu adalah makan karbohidrat dengan karbohidrat. Ini adalah resep masalah yang sempurna untuk tubuh seorang lansia. Bayangkan kembali gelombang gula yang tadi saya ceritakan. Jika makan nasi putih saja sudah seperti satu gelombang tsunami, maka makan nasi ditambah mie instan atau perkedel adalah seperti 3 gelombang tsunami yang datang bersamaan dari arah yang berbeda. Tubuh kita benar-benar dihantam habis-habisan. Pankreas tidak lagi hanya terbebani, tapi mungkin sudah kewalahan. Gula di dalam darah melonjak ke tingkat yang sangat berbahaya, membuat darah kita menjadi kental dan lengket seperti sirup. Darah yang kental ini akan mengalir dengan susah payah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah kita yang halus yang menuju ke mata, ke ginjal, ke ujung-ujung jari kaki akan menjadi yang pertama kali tersumbat dan rusak. Inilah mengapa penderita diabetes sering mengalami masalah penglihatan yang semakin kabur, fungsi ginjal yang menurun hingga harus cuci darah, dan kaki yang terasa kebas atau bahkan luka yang tak kunjung sembuh. Semua itu berawal dari piring makan kita, dari kombinasi fatal antara nasi, mie, dan tepung. Saya punya cerita yang sangat menyentuh dari Ibu Cici, seorang penjual jamu gendong dari Kebumen. Usianya 64 tahun. Beliau datang dengan keluhan kedua telapak kakinya terasa tebal dan sering kesemutan seperti digigit ribuan semut. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Setelah saya periksa,
Gula darahnya memang tinggi. Lalu saya tanya kebiasaan makannya. Saya makannya sederhana kok, Dok. Pagi nasi sama bakwan 1, siang nasi sama tahu bacem, malam kadang nasi sama kerupuk aja sudah cukup. Hati saya tersentuh mendengarnya. Saya jelaskan pelan-pelan. Ibu, yang jadi masalah bukan kesederhanaannya, tapi jenisnya. Bakwan itu tepung, kerupuk itu tepung. Ibu setiap hari makan nasi ditambah tepung. Itu yang membuat darah ibu jadi kental dan aliran darah ke kaki tidak lancar. Saya sarankan beliau mengganti lauknya. Coba Bu, bakwannya diganti tempe kukus. Kerupuknya diganti 1 butir telur rebus. Nasinya tetap setengah piring. Sebulan kemudian, Ibu Cici datang lagi. Kali ini bukan untuk berobat, tapi untuk mengantar sebotol kunyit asam buatan sendiri. Sambil tersenyum haru, beliau berkata, "Terima kasih banyak, Dok. Kesemutan kaki saya sudah banyak berkurang. Sekarang saya bisa tidur lebih nyenyak." Ternyata benar lauk saya yang salah selama ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, lauk itu seharusnya menjadi penyeimbang nasi, bukan penambah beban. Lauk yang benar untuk lansia adalah yang kaya protein dan serat. Contohnya, ikan kukus, ayam tanpa kulit, tahu, tempe, telur, dan sayur-sayuran berdaun hijau. Saya mohon hindari menggabungkan nasi dengan sumber karbohidrat lain dalam satu piring. Pisahkan mereka. Jika hari ini sudah makan nasi, jangan makan mie atau roti. Jika ingin makan kentang, jangan makan nasi. Prinsip sederhana ini bisa menyelamatkan ginjal dan mata Bapak Ibu di masa depan. Jebakan fatal nomor 3, dan ini mungkin yang paling mengejutkan bagi banyak orang, yaitu kebiasaan sarapan dengan nasi putih. Loh Dok, sarapan kan penting untuk tenaga seharian. Betul, sarapan sangat penting. Tapi sarapan dengan nasi putih bagi lansia adalah sebuah kesalahan besar. Izinkan saya jelaskan. Setelah kita tidur semalaman, sekitar 8-10 jam, tubuh kita berada dalam kondisi puasa. Di pagi hari, sensitivitas sel tubuh kita terhadap insulin sedang berada di puncaknya. Artinya, sel kita sangat responsif dalam menyerap gula. Jika di saat seperti itu kita langsung memasukkan nasi putih, si bom gula itu, maka lonjakan gula darah yang terjadi akan jauh lebih dahsyat dibandingkan saat makan siang atau malam. Ini akan memicu peradangan di seluruh tubuh. Peradangan kronis tingkat rendah inilah yang menjadi biang kelabi dari hampir semua penyakit penuaan. Mulai dari nyeri sendi atau reumatik yang sering kambuh di pagi hari, tekanan darah tinggi yang sulit dikontrol, hingga kerusakan sel-sel otak yang mempercepat penurunan kognitif. Rasa kaku dan nyeri yang Bapak Ibu rasakan saat bangun tidur itu seringkali diperparah oleh sarapan nasi putih yang kita santap 30 menit kemudian. Tubuh yang sedang meragang disiram lagi dengan bahan bakar peradangan, maka jadilah api yang semakin membara. Saya ingin berbagi pengalaman dari Bapak Eko, seorang pensiunan guru SD dari Bogor, usia 71 tahun. Beliau adalah gambaran pasien yang sangat disiplin. Minum obat teratur, tidak merokok, tidak minum kopi. Tapi anehnya, tekanan darahnya selalu tinggi di kisaran 160/100, dan lututnya selalu bengkak dan nyeri setiap pagi. Beliau sampai frustrasi. Suatu hari saya tanya detail tentang sarapannya. Saya sarapan biasa, Dok. Nasi setengah piring, sama sayur bening dan sepotong tempe goreng. Pola yang terlihat sangat sehat, bukan? Tapi saya menemukan celahnya. Saya menjalankan sebuah eksperimen. Bapak Eko, coba untuk 1 bulan ke depan, sarapannya jangan pakai nasi sama sekali. Gantilah dengan 2 buah ubi jalar kukus atau semangkuk bubur oat tanpa gula. Makan nasinya nanti saja pas makan siang. Beliau setuju untuk mencoba. Hasilnya sungguh di luar dugaan. 4 minggu kemudian, beliau datang dengan catatan tekanan darahnya rata-rata 135/85. Dan yang membuatnya paling bahagia adalah nyeri di lututnya berkurang drastis. Beliau bisa kembali berjalan pagi keliling komplek tanpa harus terpincang-pincang. Tidak saya sangka, Dok, ternyata penyebabnya ada di sarapan nasi selama 20 tahun ini, kata beliau dengan mata berkaca-kaca. Bapak Ibu, sarapan adalah waktu emas untuk memberikan nutrisi terbaik bagi tubuh, bukan untuk meracuninya dengan gula. Sarapan terbaik untuk lansia adalah yang kaya serat dan protein yang melepaskan energi secara perlahan. Contohnya, ubi, talas, atau singkong rebus, bubur kacang hijau tanpa santan, atau 2 butir telur rebus ditambah semangkuk kecil sayuran. Simpan jatah nasi putih Bapak Ibu untuk makan siang saja. Perubahan kecil ini akan memberikan dampak yang luar biasa bagi tingkat peradangan di tubuh Anda.
Jebakan fatal nomor 4 adalah mengonsumsi nasi putih yang sudah dingin dan dipanaskan kembali. Ini adalah kebiasaan yang sangat lumrah di rumah tangga kita. Nasi sisa semalam, daripada dibuang, lebih baik dipanaskan lagi di magic jar atau dikukus. Dari segi penghematan memang baik, tapi dari segi kesehatan, ini adalah sebuah ancaman tersembunyi. Saat nasi didinginkan, struktur patinya akan berubah menjadi sesuatu yang disebut pati resisten. Pati resisten ini sebenarnya bagus karena ia tidak mudah dicerna dan tidak menaikkan gula darah secepat nasi panas. Masalahnya muncul ketika nasi dingin ini kita panaskan kembali. Proses pemanasan ulang ini menurut beberapa penelitian justru membuat pati di dalam nasi menjadi jauh lebih mudah terurai menjadi gula saat masuk ke dalam pencernaan. Bahkan lebih cepat daripada nasi yang baru matang. Jadi, nasi yang dipanaskan ulang memiliki potensi untuk menciptakan lonjakan gula darah yang lebih parah. Selain itu, nasi yang dibiarkan terlalu lama di suhu ruang sebelum dipanaskan kembali berisiko ditumbuhi bakteri bernama Bacillus cereus. Bakteri ini bisa menghasilkan racun yang tidak mati oleh pemanasan dan dapat menyebabkan keracunan makanan dengan gejala mual, muntah, dan diare. Bagi lansia yang sistem pencernaannya lebih sensitif dan daya tahan tubuhnya tidak sekuat dulu, hal ini bisa menjadi sangat berbahaya dan menyebabkan dehidrasi. Saya teringat kasus Ibu Siti dari Karawang usia 66 tahun. Beliau sering mengeluh perutnya kembung, begah, dan sering diare tanpa sebab yang jelas. Beliau sampai takut makan macam-macam. Setelah saya usut kebiasaan dapurnya, ternyata beliau dan suaminya hanya tinggal berdua. Mereka sering memasak nasi untuk seharian penuh, lalu memanaskannya berulang kali agar tetap hangat. Saya jelaskan risikonya dan saya sarankan, Ibu, coba masak nasinya sedikit-sedikit saja, pas untuk sekali makan. Kalaupun ada sisa, jangan dipanaskan lagi. Nasi sisa itu lebih baik diolah menjadi camilan lain, misalnya dikeringkan jadi intip atau digoreng jadi kerupuk gendar sesekali. Itu lebih aman daripada dipanaskan ulang. Awalnya repot, tapi setelah dijalani, keluhan kembung dan diare Ibu Siti berangsur-angsur hilang. Perutnya terasa jauh lebih nyaman. Jadi, Bapak dan Ibu, demi kesehatan pencernaan dan kestabilan gula darah, usahakan untuk selalu mengonsumsi nasi yang baru matang. Masaklah dalam porsi kecil yang pas untuk sekali makan. Jangan pernah memanaskan nasi berulang kali, terutama jika sudah didiarkan semalaman. Kesehatan kita jauh lebih berharga daripada sepiring nasi sisa. Jebakan fatal nomor 5 ini sangat halus dan sering kita lakukan tanpa rasa bersalah sama sekali, yaitu minum teh manis hangat bersamaan dengan makan nasi. Di warung-warung makan atau di rumah, ini adalah pasangan yang ikonik. Rasanya makan jadi lebih nikmat dan lancar. Tapi di balik kenikmatan itu, ada dua bahaya besar yang mengintai tubuh lansia. Pertama, ini adalah kombinasi dosis ganda gula. Nasi putih sudah merupakan bom gula. Lalu kita tambah lagi dengan gula dari teh manis. Ini memaksa pankreas kita bekerja 2 kali lebih keras. Tidak heran jika banyak penderita diabetes di Indonesia yang sulit sekali mengontrol gula darahnya karena mereka hanya fokus pada nasinya, tapi lupa pada minuman manis yang mendampinginya. Bahaya kedua, dan ini yang jarang sekali diketahui orang, adalah kandungan tanin di dalam teh. Tanin adalah senyawa yang memberikan rasa sepat teh. Senyawa ini memiliki kemampuan untuk mengikat zat besi yang ada di dalam makanan yang kita konsumsi, terutama zat besi dari sumber nabati seperti bayam, kangkung, atau tahu tempe. Akibatnya, zat besi dari lauk pauk yang seharusnya diserap oleh tubuh justru gagal diserap dan ikut terbuang. Bagi lansia, ini sangat berbahaya. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia dengan gejala 5L, lemah, letih, lesu, lelah, lalai. Badan terasa tidak bertenaga, sering pusing atau berkunang-kunang saat berdiri, wajah pucat, dan tidak bersemangat. Banyak lansia mengira ini adalah gejala penuaan biasa. Padahal, mungkin ini adalah gejala anemia akibat kebiasaan minum teh saat makan selama bertahun-tahun. Bapak Dani, 72 tahun, seorang pensiunan pegawai dari Solo, mengeluhkan hal ini. Badan saya rasanya tidak ada tenaganya, Dok, padahal makan saya banyak. Setelah diperiksa, kadar hemoglobinnya memang rendah. Saya lihat kebiasaannya setiap makan, beliau selalu ditemani segelas besar teh manis kental. Saya sarankan, Bapak coba teh manisnya dihentikan dulu saat makan, minumnya air putih saja. Kalau mau minum teh, beri jeda, setidaknya 1 atau 2 jam setelah makan.
Hanya sebulan menerapkan kebiasaan baru ini, Bapak Dini merasa ada perubahan besar. Rasanya badan lebih bertenaga, Dok. Sudah jarang pusing kalau habis jongkok terus berdiri. Bapak dan Ibu, minuman terbaik untuk mendampingi makan adalah air putih. Air putih membantu proses pencernaan tanpa mengganggu penyerapan nutrisi. Jika Bapak dan Ibu sangat menyukai teh, nikmatilah di waktu lain, misalnya di sore hari sebagai teman camilan, dan usahakan tanpa gula atau dengan sedikit sekali gula. Jangan jadikan teh manis sebagai pendamping wajib saat makan nasi. Pisahkan mereka demi menjaga kadar gula darah dan zat besi Anda. Jebakan fatal nomor 6 adalah menjadikan nasi sebagai satu-satunya solusi untuk mengatasi lapar di malam hari. Banyak lansia yang terbangun di tengah malam karena perut keroncongan. Lalu solusi paling praktis adalah pergi ke dapur, membuka magic jar, dan mengambil beberapa sendok nasi hangat agar bisa tidur lagi. Kebiasaan ini sangat merusak. Makan karbohidrat sederhana seperti nasi putih di tengah malam saat metabolisme tubuh kita sedang berada di titik paling lambat adalah cara paling efisien untuk menimbun lemak, terutama lemak di bagian perut. Gula dari nasi yang tidak terpakai sebagai energi akan langsung diubah dan disimpan menjadi lemak perut atau lemak visceral. Lemak inilah yang paling berbahaya karena ia membungkus organ-organ dalam kita dan melepaskan zat-zat pemicu peradangan yang bisa merusak jantung dan pembuluh darah. Selain itu, makan nasi di malam hari juga akan mengganggu kualitas tidur itu sendiri. Lonjakan gula darah akan membuat tubuh gelisah dan bisa memicu hormon stres. Bapak dan Ibu mungkin bisa tidur lagi, tapi tidurnya tidak akan nyenyak dan berkualitas. Paginya akan bangun dengan perasaan yang sama lelahnya. Saya punya kisah dari Ibu Dina, 65 tahun, seorang ibu rumah tangga di Malang. Beliau mengeluh berat badannya terus naik padahal makannya tidak banyak, dan lingkar perutnya semakin membesar. Tidurnya juga sering terganggu. Setelah digali, ternyata beliau punya kebiasaan ini. Hampir setiap jam 2 malam, beliau bangun dan makan 4 sendok nasi. "Kalau tidak begitu, saya tidak bisa tidur lagi, Dok. Perut saya perih," katanya. Saya jelaskan dampak buruknya dan saya berikan solusi alternatif. Ibu, rasa lapar di malam hari itu seringkali bukan lapar sungguhan, tapi sinyal tubuh kekurangan protein atau cairan. Coba sebelum tidur siapkan segelas air putih dan segenggam kecil kacang almond atau 5 butir kacang mede di samping tempat tidur. Kalau terbangun, jangan makan nasi. Minum dulu air putihnya, lalu makan kacangnya perlahan-lahan. Kacang-kacangan mengandung protein dan lemak sehat yang memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa menyebabkan lonjakan gula. 2 minggu kemudian, Ibu Dina menelpon saya dengan suara gembira. "Dok, berhasil! Saya sudah tidak pernah makan nasi lagi di malam hari. Tidur saya jauh lebih pulas. Dan anehnya, saya tidak merasa lapar lagi di tengah malam. Terima kasih banyak, Dok." Bapak dan Ibu, jika rasa lapar menyerang di malam hari, lawan keinginan untuk membuka magic jar. Pilihlah camilan sehat yang kaya protein seperti segenggam kecil kacang rebus, sepotong kecil tahu kukus, atau cukup dengan segelas air hangat. Itu jauh lebih baik untuk lingkar perut dan kualitas tidur Anda. Jebakan fatal terakhir, nomor 7. Ini adalah jebakan psikologis yang paling kuat, yaitu keyakinan bahwa sedikit saja tidak apa-apa. Kita sering menyepelekan, cuma nambah nasinya 2 sendok aja, tidak apa-apa. Atau, cuman hari ini saja makan nasi pakai mie, besok tidak lagi. Atau, cuma sekerupuk aja, tidak akan berpengaruh. Bapak dan Ibu, bagi tubuh kita yang sudah sensitif, tidak ada yang namanya sedikit saja tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit itu akan menumpuk menjadi banyak. 2 sendok nasi tambahan setiap hari dalam setahun bisa menaikkan berat badan beberapa kilogram. Sekerupuk setiap hari dalam sebulan sudah menambah beban peradangan yang signifikan. Tubuh kita merekam semuanya. Disiplin adalah kuncinya. Kesehatan di usia senja adalah hasil dari ribuan pilihan-pilihan kecil yang kita buat setiap hari. Bukan hasil dari satu tindakan besar. Konsistensi adalah segalanya. Jangan pernah meremehkan dampak dari satu kebiasaan kecil yang buruk jika dilakukan berulang-ulang. Begitu pula sebaliknya, jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu kebiasaan kecil yang baik jika dilakukan secara konsisten. Mengganti nasi putih dengan nasi merah, mengurangi 1 sendok gula di minuman, mengganti kerupuk dengan sepotong tempe, semua itu adalah investasi kecil harian untuk masa tua yang lebih sehat dan bebas dari penderitaan. Bapak Cahyo, 75 tahun dari Semarang, adalah contoh nyata.
Beliau berhasil menurunkan gula darahnya dari 300 menjadi 150 hanya dalam waktu 3 bulan. Rahasianya apa? Saat saya tanya, beliau menjawab, "Saya hanya melakukan satu hal, Dok. Saya disiplin. Setiap kali saya mau mengambil nasi, saya selalu ingat nasihat dokter. Lalu saya kurangi 2 sendok dari porsi biasa saya. Setiap kali istri saya menawarkan gorengan, saya menolaknya dengan sopan dan memilih buah. Hanya itu saja yang saya lakukan. Tapi saya lakukan setiap hari tanpa kecuali." Kisah Bapak Cahyo adalah bukti bahwa kekuatan terbesar ada di dalam diri kita sendiri, di dalam kedisiplinan kita. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kita sudah membahas tuntas 7 jebakan fatal dari nasi putih, dari mulai menganggapnya sebagai energi utama, menggabungkannya dengan karbohidrat lain, menjadikannya menu sarapan, memanaskannya berulang kali, meminumnya dengan teh manis, menjadikannya obat lapar di malam hari, hingga meremehkannya dengan berkata, "Sedikit saja tidak apa-apa." Semua ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyadarkan. Nasi putih bukanlah iblis, ia tidak perlu dimusuhi total, tapi ia adalah sesuatu yang harus kita kelola dengan sangat bijak di usia senja. Anggap ia sebagai tamu, bukan sebagai tuan rumah di piring kita. Beri ia porsi yang kecil, tempatkan ia di waktu yang tepat, dan dampingi ia dengan teman-teman yang baik, seperti protein dan serat. Mulai hari ini, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk membuat sebuah komitmen bukan untuk saya, tapi untuk tubuh Anda sendiri, untuk masa depan Anda sendiri. Mulailah dengan satu langkah kecil. Mungkin dengan mengurangi porsi nasi Anda siang ini, atau mungkin dengan tidak minum teh manis saat makan nanti. Pilih satu saja dan lakukan dengan konsisten. Lihatlah apa yang terjadi pada tubuh Anda dalam beberapa minggu ke depan. Saya yakin Anda akan terkejut dengan hasilnya. Tubuh kita ini luar biasa. Ia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, asalkan kita berhenti meracuninya dan mulai memberinya nutrisi yang benar. Usia bukanlah vonis, penyakit bukanlah takdir. Keduanya adalah hasil dari pilihan-pilihan kita, dan hari ini kita bisa memilih untuk menjadi lebih baik. Semoga informasi ini membuka wawasan dan memberikan manfaat yang besar. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini penting, silakan tekan tombol suka dan bagikan ke seluruh keluarga, teman, dan kerabat yang Anda sayangi. Mari kita sebarkan kebaikan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan lansia berikutnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu semua. Semoga Tuhan senantiasa menganugerahkan kita semua kesehatan, kekuatan, dan sisa umur yang penuh berkah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.